Salve, kembali kita berjumpa pada pagi hari ini tanggal 30 Juni 2026, peringatan fakultatif para martir pertama umat di Roma. Mari saudara, di pagi yang cerah ini kembali kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Melewati badai bersama Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Amos 3 ayat 1 sampai 8, dilanjutkan bab 4 ayat 11 sampai dengan 12, dan Injil Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saudara kembali Gereja Katolik merayakan peringatan fakultatif para martir pertama umat di Roma, merujuk pada peringatan untuk mengenang umat Kristen perdana yang menjadi korban kekejaman Kaisar Nero di Roma pada tahun 64 Masehi. Seperti diketahui saudaraku yang terkasih, bahwa kebakaran hebat menghanguskan sebagian besar kota Roma pada tahun 64 untuk mengalihkan kemarahan rakyat yang menuduhnya sebagai dalang. Kaisar Nero mengkambing hitamkan umat Kristen. Maka umat Kristen disiksa dengan sangat kejam. Mereka dibungkus dengan kulit binatang buas untuk dilemparkan ke anjing liar, atau disalibkan dan dibakar hidup-hidup saudara, sebagai penerangan jalan pada malam hari. Walau banyak korban yang tak tercatat namanya, Santo Petrus dan Santo Paulus diyakini saudara menjadi bagian dari kelompok martir pertama ini. Para martir pertama di Roma mengajarkan kita saudara tentang keberanian iman yang radikal. Sama seperti badai dalam Injil yang menakutkan para murid, penderitaan seringkali membuat iman kita goyah. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, renungan hari ini saudara menegaskan bahwa kehadiran Tuhan di dalam perahu hidup kita adalah jaminan keselamatan dan kekuatan kita. Kita lihat dalam Injil hari ini, ketika badai menerjang perahu, para murid panik dan merasa akan binasa. Reaksi mereka secara manusiawi. Namun teguran Yesus, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Bukanlah kemarahan semata saudara, melainkan undangan untuk melihat bahwa bersamanya saudara, ketakutan tidaklah beralasan. Bukankah kita sama saudara seperti para murid yang sering mengalami ketakutan dalam menghadapi badai kehidupan ini? Saat sakit penyakit datang yang tak kunjung sembuh, persoalan ekonomi yang menjerat hidup, masalah keluarga, pekerjaan, kita menjadi takut, panik, dan khawatir. Dalam badai penderitaan atau masalah menerpa ini saudara yang terkasih, apakah kita mau berlari kepada Yesus saudara? Atau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, mengandalkan orang lain atau orang-orang pintar? Ingat akan Nabi Amos yang mengingatkan bangsa Israel tentang relasi khusus mereka dengan Allah yang menuntut kesetiaan. Ketika Allah berbicara dan bertindak, menghukum maupun menyelamatkan, umat saudara dipanggil untuk memberi respon. Nah, para martir pertama di Roma merespon panggilan Tuhan ini dengan luar biasa. Demi mempertahankan iman akan Kristus, saudara, mereka rela menumpahkan darahnya, saudara, menjadi mangsa binatang buas, bahkan disiksa secara keji. Kesaksian mereka membuktikan bahwa kasih kepada Tuhan jauh lebih berharga daripada nyawa itu sendiri. Kita pun saudara-saudara yang terkasih dipanggil dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Kita dipanggil untuk tetap setia sekalipun badai menerpa kita saudara. Sekalipun dalam ancaman penganiayaan. Masihkah kita mau setia mengikuti Kristus? Atau kita lari cari aman? Lihat, ingatkah peristiwa Mei 1908? Berapa banyak saudara-saudara yang terkasih anak-anak Tuhan yang ketakutan, panik, dan mau cari aman. Maka di depan rumah mereka dipasang tulisan yang besar. Rumah ini milik Haji Usman. Pemilik rumah ini non-muslim.
Inikah yang dinamakan setia dengan menyangkal iman kita? Menyangkal Yesus di depan orang banyak? Ingat perkataan Yesus. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Matius 10 ayat 33. Regi hari ini saudara-saudaraku dalam perayaan fakultatif para martir pertama umat di Roma, kita semua ditantang saudara untuk merefleksikan kembali kualitas iman kita di tengah dunia yang seringkali memusuhi nilai-nilai Kristiani atau badai masalah yang seakan menenggelamkan kita. Kita diingatkan bahwa Yesus berdaulat atas segalanya saudara. Badai yang paling dahsyat sekalipun dapat ditenangkannya, atau dia akan memberi kita kekuatan untuk melewatinya. Para martir membuktikan bahwa kekuatan terbesar yakni maut dapat ditaklukkan ketika kita tahu siapa yang kita percaya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau belajar saudara untuk tidak mudah menyerah pada keputusasaan, melainkan membiarkan Yesus meredakan badai kecemasan dalam hati kita dan memampukan kita untuk menjadi saksi kasih-Nya dimanapun kita berada. Ingat, dalam penyertaan Tuhan Yesus, maka badai pasti berlalu. Kita mau melewati badai bersama Yesus. Hiduplah di dalam Yesus dan setialah kepada Dia yang memiliki kehidupan. Tuhan, tunjukkanlah kekuatan-Mu ketika kami sangat lemah. Di saat badai menerpa perahu kehidupan kami, biarlah Roh Kudus boleh membimbing kami selalu agar dapat setia pada Engkau, sehingga kami dapat hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Dengan demikian badai yang menerpa dalam hidup ini bisa terlewati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.